aku teh mau cabut ke Jakarta aja mah. Iya kan lebih gampang mah cari uangnya, UMR nage beda atuh sama di Bandung mah. Atau mama riweuh. Nanti we aku mangke aku pulang karek diomongin nih. Riweuh orang tua teh. Ih kamu Teh Dara, kenapa ini udah ngomel-ngomel aja dianya? Capek atuh Diki, Ya mending aku teh mau Allah. kerja ingin mengadu Iya. nasib di luar kota. Tapi mama aku teh cerah, jangan atuh engke mamah mun sakit kumaha kan ada si papa ya Kan cek aku teh. Teh Dara kita teh harus ikutin restu orang tua Teh Dara. Jangan melawan seperti itu, nanti pamali. Ingat loh, restu orang tua itu ridhonya Allah Teh Dara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ini Ustadz. kenapa terdengar sampai ke belakang ada perang dunia ini. Ini Pak Ada apa Ustadz, ini? Teh Dara marah-marah sama mamanya. Dia tuh katanya mau pergi ke Jakarta. Diki bilang kan, jangan kayak gitu nanti berdosa. Pamali loh, melawan orang tua. Kayak kan Pak Ustadz? Kenapa ada masalah Mau apa? cari uang pak, mau kerja di Jakarta, UMR-nya teh lebih gede daripada di Bandung. Tapi si mama teh, ay mama sakit nanti siapa yang ngerawat kan ada si papa ya. Ngomel-ngomel dari tadi Pak Ustadz, coba Diki jadi pusing kan Pak Ustadz sampai lupa kita Sampai nyapa pemirsa lupa di kita rumah ya menyapa Pak pemirsa Ustadz. di rumah, Aduh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti Pasti berkah. berkah. Masya Allah pemirsa di rumah, seru banget hari ini nanti tentunya kehadiran kita pastinya kehadiran Pak Ustadz Wawai atau biasa dipanggil Kang Wawai ya Pak Kang Ustadz. Wawai, Ya. alhamdulillah. Dan ketemu lagi bersama hostnya saya Diki Rizkika dan tentunya bersama Aku Adelia Dara. tuh, kita hari ini membahas tentang ridho orang tua. Ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah untuk hari ini. Tadi ini Pak Ustadz, Teh Dara ngomel-ngomel mulu Pak Ustadz. Mukanya masem banget Pak Ustadz tuh. Tuh Pak Ustadz menjadi debat wae mau Di sukses. depan wae sama orang tua ya, sama mama ya. Ya, Iya kan si mama. Diki bilang Pak Ustadz ya, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Benar kan Pak Ustadz? Iya. Kok bisa gitu sih Pak Ustadz? Teh Dara dari tadi nanyakin, emang iya, emang iya. Emang iya gimana tuh? Gimana itu Pak Ustadz? Iya. Jadi Teh Dara begini. Ini jadi langsung ke hadis ini ya. Iya nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar langsung ke hadis kena nggak apa-apa Pak ya. Ustadz. Iya. Tapi nggak savage ya kalau dalam Enggak bahasa. savage ya. Jadi memang dalam ajaran Islam itu dijelaskan bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Itu sebagaimana hadis dari Nabi ya yang menyebutkan bahwa ridho Allah fi ridho walidai. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Nah, pertanyaannya kan tadi menarik tuh, mengapa gitu ya? Apa hubungannya antara ridho Allah dengan ridho orang tua? Ya gimana? Nah kalau Teh Dara misalkan ke Jakarta pergi tetapi tidak mendapatkan ridho dari orang tua, apakah itu berarti tidak mendapatkan ridho dari Allah gitu ya? Nah ini menarik nih diskusi kita pada sore hari ini. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita tahu bahwa dalam ajaran Islam berbuat baik kepada orang tua itu merupakan bagian dari pilar keimanan kita. Jadi dalam beragama, dalam berislam, ya, percaya kepada Allah itu harus dibuktikan, harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar pengakuan. Nah karena itu iman kepada Allah seringkali ditafsirkan sebagai tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan segala perbuatan. Nah, pengamalan kita terhadap segala perbuatan itu salah satunya adalah bagaimana kita berhubungan secara sosial, baik kepada orang tua kita ataupun pada masyarakat kita. Nah, sore ini berbicara tentang berbuat baik kepada orang tua, inilah pilar keimanan itu. Nah, jadi patuh kepada orang tua, mendapatkan keridoan kepada dari orang tua, itu adalah bagian dari bagaimana cara kita mendapatkan ridho dari Allah. Gitu. Gitu ya Pak. Tapi gimana sih Pak konsep ridho Allah dan ridho orang tua ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari sendiri gitu Pak? Ya, jadi Islam ini kan datang tentu saja mempunyai tujuan. Ya. Nah kalau kita berangkat dari makna Islam itu dalam bahasa Arab itu bermakna assalam atau assalam itu ketenangan. Nah kenapa kita diarahkan untuk patuh kepada orang tua? Ini akan mempengaruhi kehidupan kita secara sosial, baik kehidupan dalam
dalam wujud personal ataupun dalam wujud sosial ataupun bahkan pergaulan universal, ya, itu bagaimana kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, ketenangan ini kan kita dapat ketika kita hidup, kemudian apa yang kita inginkan mendapatkan dukungan dari lingkungan kita. Termasuk dukungan yang paling dekat itu adalah dukungan dari orang tua. Nah, kalau orang tua tidak ridho dengan pilihan kita, tidak mendukung pilihan kita, apakah itu berarti Allah tidak mendukung pilihan kita? Nah, memang ini perlu didiskusikan lebih panjang lebar lagi, ya. Dalam perkara apa, gitu ya. Nah, apa batasan-batasan kita taat kepada orang tua itu? Sebenarnya kalau kita kaji dalam Al-Quran, tidak ada batasan yang, tidak ada batasan sepanjang perintah orang tua itu kebaikan, maka kita wajib untuk patuh. Tetapi ada memang dalam Al-Quran, gitu ya. Dalam surat Luqman itu, pada ayat 15 dikatakan, ya, jika orang tua memerintahkan kita untuk berbuat satu hal yang mungkar, ya ada kemusyrikan, ya, kemaksiatan, maka kita tidak boleh untuk patuh kepada orang tua. Tetapi penolakan kita untuk patuh kepada orang tua itu tetap Al-Quran mengatakan wasohibhuma fid dunya ma'rufan. Ya. Jadi tetap harus berhubungan baik kepada orang tua, ya. Tidak mengatakan kata-kata kasar, mama mah kuno. Mama mah ketinggalan zaman, ini mah Gen Z mah, ini mah zaman aku gitu ya. Tidak boleh. Jadi kalaupun kita menyampaikan ketidaksetujuan kita dengan pilihan orang tua, maka perkataannya itu mesti baik. Gaulnya tetap baik, ya. Tidak ada kata-kata kasar, apalagi kata-kata yang menyakitkan. Sehingga Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma fala taqul lahuma uffi. Ya. Jangan berkata kalau dalam bahasa Indonesia itu. Al-uf itu perkataan yang kotor, ya. Kan ada pertanyaan, Pak Ustadz, kan ini yang dilarang itu mengatakan kalaupun mengatakan kancing coplok misalkan, boleh tidak gitu ya? Kalau Ustadz kan nggak boleh ya bilang anjing goblok ya. Ini kancing coplok bagaimana ini gitu ya? Al-Quran hanya melarang kata Nah, al-uf di sana maknanya perkataan-perkataan yang kotor yang menyakiti orang tua kita. Ini tidak boleh, ya, harus mengatakan kata-kata yang baik sekalipun kita tidak setuju dan tidak sepakat dengan pilihan dan keputusan orang tua kita. Gitu. Tapi kadang Pak Ustadz ya Teh Dara, sekarang buat bete banget gak sih orang tua itu tiba-tiba nyalahin kita. Mama dulu gak seperti ini, zaman ayah dulu gak seperti ini. Duit 500 perak aja bisa seperti ini gitu Pak Ustadz. Suka banget membanding-bandingkan masa ke masanya Pak Ustadz. Iya, sedangkan kita kan masa kita aja udah beda ya Pak Ustadz. Betul. Ya, apalagi kan generasi Gen Z sekarang. Iya, Tuh. benar. Yang Krisisnya beda ya, Pak, ya. beda Pak Ustadz. Di masa yang dulunya mamanya nggak ada telepon-telepon kita udah pakai namanya udah Android, udah keren-keren ya Bapak. Itu apakah orang tua seharusnya mengikuti generasi anak atau anak yang mengikuti generasi orang tua Pak Ustadz? Ya, memang kita tidak bisa memungkiri ya, seringkali ada orang tua yang bertahan dengan kulturnya. Betul Pak Ustadz. Idealis ya, Pak. Ya, jadi apakah yang seperti ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi, orang tua harus menyesuaikan kondisi anak atau anak yang mengikuti keinginan orang tua? Iya. Sebenarnya kan ini perkara-perkara yang bisa didiskusikan Betul, antara anak dengan orang tua. Nah, karena itu tadi perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu sejatinya adalah perintah untuk menjaga komunikasi yang baik antara kita dengan orang tua kita. Kenapa? Karena ini adalah perintah agama. Jadi ini bukan hanya perkara kultur ya, perkara ini budaya gitu ya. Iya betul Pak Tetapi Ustadz. karena agama memerintahkan, maka itu yang kemudian harus dilakukan. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah yang pada hari ini mungkin mengalami ini selek komunikasi dengan orang tua Iya ya. sering banget itu Pak Ustadz. Ada hubungan yang kemudian malah menjadi tidak baik dengan orang tua, maka perintah agama jelas di sana. Fa in tanajatum bisyai'in farudduhu ilallah. Jika berbeda pendapat tentang satu perkara, maka kembalikan itu kepada Allah. Maka wajib bagi orang tua untuk memahami ilmu agama
Begitupun wajib bagi kita sebagai anak untuk memahami ilmu agama. Betul, betul. Apalagi kemarin pas pemilu ya. Iya Pak Ustadz, Wah, beda Pokoknya pilihan. kalau tidak milih ini, Satu rumah Pak, beda-beda Satu semua. rumah beda pilihan. ya, kalau tidak milih ini Coret durhaka. kakak, durhaka. Coret kakak, coret dari daftar warisan. Betul, Nah, Ustaz. gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ya maka tadi agama itu memerintahkan kebaikan. Orang tua wajib untuk memahami ilmu agama, anak juga wajib untuk belajar ilmu agama. Sehingga kemudian nanti ketemu tuh titik temunya. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak ketemu terus? Disinilah pentingnya pihak ketiga. Ya, Betul, betul. tidak apa-apa kita sebagai anak minta bantuan kepada paman kita atau siapa tokoh sekitar masyarakat yang itu lebih didengar oleh orang tua kita. Gitu. Masya Allah, Ternyata luar kita biasa paham ya. Dan ini masalah Teh Dara juga karena ada Pak Ustadz juga hari ini Iya. sebagai orang ketiga yang menengahin pastinya. Benar, ya. Masya Allah. Tapi orang ketiganya bukan yang lain-lain ya. Bukan Pak Ustadz, biasanya orang ketiga itu setan ya Pak Ini Ustadz. pendamai ini ya. Ini pendamai. Ada Pak Ustadz Wawai hari ini ya. Pemirsa di rumah seru banget pembahasan tentang ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ya, ini kayaknya harusnya ridho orang tua merupakan ridhonya Allah ya Pak Ustadz. Iya. Kebalik seharusnya ya pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk kalau ingin bertanya-tanya langsung aja melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Dan pemirsa di rumah bisa banget bertanya-tanya langsung aja bersama Ustadz kita ke nomor berikut yang tadi. Dan jangan lupa pemirsa di rumah jangan kemana-mana tetap saksikan kami di Senja Berkah Pasti Pasti Berkah. Berkah.